سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا namanya hati ini meskipun dia kecil, dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah. Dalam jasad itu ada segumpal daging, becik daging ini, tapi menjadi penentu. Ya, idza salahat salahal jasadu kulluh. Segumpal daging ini sehat, maka sehat semua anggota tubuh. Wa idza fasadat, namun jikalau segumpal daging ini rusak, segumpal daging ini kotor dan sakit, fasadal jasadu kulluh, maka ikut semua anggota tubuh kita menjadi rusak, ikut menjadi sakit. Itulah segumpal daging yang disebut dengan hati. Ya, maka hadratul muhtaramin rahimakumullah, kebahagiaan hidup ialah yang sesungguhnya ketika hati kita merasa bahagia, ketika hati kita merasa tenang. Dan tidak menutup kemungkinan sebagai manusia biasa yang hidup di dunia ini, maka tentu kehidupan teniki tidak serta-merta semuanya itu berjalan mulus. Ya, seapak-apak te bekelampan arak duang mana-mana tak terkedempal. Begitulah kehidupan. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup ini sebagai ujian itu pada selapuan. Lamun dena ara ujian, dena bu tayak kelas, dena bu tayak pangkat. Pelunggu kalau mau mendapatkan ijazah harus ujian terlebih dahulu. Kalau mau mendapatkan rapot harus semester terlebih dahulu. Nah, bagus kita jawab semester, bagus kita jawab ujian, bagus hasil ijazah. Tayak kelas itu, berdua itu gelar. Nah, begitu juga dengan kehidupan ini. Hidup kita Allah akan berikan dengan ujian. Bagus cara kita menjalani ujian ini, bagus engkau hadapin ujian ini. Ketika kita sukses, maka kita akan mendapatkan gelar kemuliaan yang langsung disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kita kejar, target dalam kehidupan ini, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah dalam setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, itu sebagai bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Karena dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan tipa ita, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba, maka dia akan diuji. Semakin dicintai oleh Allah, semakin diberatkan ujiannya. Ya, semakin dicintai, semakin berat ujiannya. Maka manusia yang paling berat ujian dalam kehidupannya itu ialah para nabi dan para rasul. Jadi jangan sangka ketika orang semakin dekat dengan Allah, maka dia semakin terbebas dari ujian. Tidak, semakin dahsyat ujiannya. Maka kalau kita mau berkaca kepada para nabi, hadratul muhtaramin rahimakumullah, segala macam bentuk ujian kehidupan, sampun kita itu diberikan pelajaran dalam setiap kehidupan para nabi, para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini. Waalaikumsalam. Ya. Kita mengatakan bahwa harta itu ujian. Allah Subhanahu wa taala telah menguji. Ya, bagaimana Nabi Allah Sulaiman alaihi salam terkenal dengan kayanya. Saking kayanya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, beliau bukan hanya menguasai manusia saja, tetapi menguasai semua makhluk, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan angin bisa diperintah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ya. Diuji dengan keluarga, orang tua yang jauh dari Allah. Lihatlah kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ya. Ketika ada orang yang merasakan ujiannya berat datang dari istrinya, lihat bagaimana Nabi Allah Lut alaihi salam. Ya. Ketika diuji datang dari seorang anak yang kita damba-dambakan, ternyata beliau ya dua mina angnita masalah dalam kehidupan. Lihat bagaimana Nabi Allah Nuh alaihi salam. Ya.
Jadi segala macam bentuk ujian si paranta lek kehidupan dunia ini sampun wahna saadi ta si Allah Subhanahu wa taala contoh teladan si arak lek para nabi, para rasul. Lamun tak baca sejarah, lamun tak ingat para nabi dan para rasul sebagai cerminan ya dalam kehidupan kita, dia tersama lagi mengeluh. Ada yang sakit-sakitan seminggu, 2 minggu, ada yang bertahun-tahunan. Coba lihat Nabi Allah Ayyub alaihi salam menderita penyakit yang bertahun-tahun tak kunjung sembuh pula. Ya. Nah, ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Paranta derita ganteng, banyak yang naksir. Paranta derita ingas, banyak yang ngefans. Ya. Lihat Nabi Allah Yusuf alaihi salam diuji dengan kegantengannya beliau. Ya. Nah, jadi semakin kita menyadari bahwa kita sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus terucap dari lisan kita lah kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Mengapa? Karena ujian itu sebagai tanda kasih sayangnya Allah kepada kita. Justru si harus tahawatirang ino lamun hidup te ini ya lombok buah. Dia nak arak masalah, ya anteng-anteng doang kehidupan tu. Nah, kehidupan yang seperti itulah yang patut kita curigai pada diri kita. Jangan-jangan Allah sudah tidak mau peduli dengan saya. Diberikan kaya terus tanpa susah. Diberikan sehat terus tanpa sakit. Ya, diberikan keluarga yang bagaimana gitu, ya, menurut pandangan manusia tanpa ada masalah. Nah, hal yang seperti ini yang harus menjadikan diri kita bertanya-tanya. Dakan dia tuah solat umpamana, dakan dia tuah zikir, dakan dia tuah sedekah, tetap dua datang rezeki ente, bahkan semakin bertambah harta kita. Nah, hal yang seperti ini yang harus kita pertanyakan di dalam diri kita. Jangan-jangan Allah sudah tidak mau memperdulikan saya. Maksiat doang tapi tetap sehat. Nah, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Karena seorang mukmin itu semakin dekat posisinya dengan Allah, maka dia akan semakin diuji, ya, maka rentan si aran ate ini bermasalah. Orang yang tidak kuat dengan ujian, maka hatinya akan gampang sakit. Nah, ketika hati mengalami penyakit, ya, para ulama yang mendapatkan warisan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita obat hati. Ya, obat yang harus kita minum ketika kita sakit. Obat yang harus kita kerjakan, yang harus kita taati, yang harus kita patuhi. Coba untuk melakukannya ketika dalam keadaan sakit. Nah, ambil obat nikah. 2 di antaranya sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. 3 ya. 3 di antaranya sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, leklam semakin niki masih kita berbicara tentang obat si ketelu. Dedeman tutup pelajaran te obat si ketelu. Ya, obat yang ketiga lekan ate si sakit ino ialah qiyamul lail. Girang-girang uras tengah kelam melaksanakan salat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala taghammadallahu bi rahmatihi wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharain amin. Fa'alaika, maka hendaklah bagi kalian, rahimakallah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatimu, bi qiyamil lail wa bil muhafazati 'alaihi wa bil istikthari minhu, dan hendaklah bagi kalian untuk senantiasa bangun tengah malam. Wabil muhafazati alaih, menjaga kebiasaan tengah malam itu. Wabil istikthari minhu, dan dengan memperbanyak qiyamul lail itu. Ini dia hadratan muhtaramin rahimakumullah. Jadi si gerang sakit atena, si aran sakit ate ini penggitan doang ruana. Ngombe-ngombe yang kontenya boya penggitan. Mbele kana penggitan, kadang-kadang lekan muante bucung-bucung diri. Bagus teh mina muante senyum-senyum, pina-pina teh senyum teh, kadang-kadang raos teh ini kena sili-sili diri, remon-remon diri. Nah, itu ciri-ciri sakit ate. Dan abu tersebut boya rubah senyumna
boi rubah raosna lagu tindakanna leka sopun tendangna ember si tepu-tepu tendangna ya. Nah ini dia ciri-ciri sakit hati ya. Penggitan doang. Nah obati dia salah satu caranya dengan apa? Bangun tengah malam ya. Ginteng umbe uras tengah kalam ino wakun, dan jadilah min ibadir rahman, dari hamba Allah yang maha pengasih, alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, yang berjalan di atas muka bumi ini haunan, dengan penuh rendah hati ya, dengan penuh rendah hati. Setelah kita diperintahkan bangun tengah malam ya, nah ketika bangunnya kita tengah malam itu kun ibadir rahman, kun min ibadir rahman, jadilah engkau hamba Allah yang maha pengasih, alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, yang berjalan ya di atas muka bumi ini penuh dengan kerendahan hati. Tengah kalam taura sing kita itu dia nara sinyak siang itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Temeta perhatian manusia jangan kena talap tinduk dengan tinajum si panjak nenek jangan kena tinduk oleh kalap ini, tidak sempat memperhatikan kita. Maka yang hanya melihat kita, yang hanya mengawasi kita, yang hanya ya melihat segala macam bentuk aktivitas awak tu kenca aktivitas atente hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berjalanlah engkau di atas muka bumi ini haunan, dengan penuh rendah hati. Kebiasaan kita tengah malam yang dimana suasana hati kita selalu merasa terpandang, merasa terawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tebau meraktikan yele segala macam bentuk kehidupan te. Ini maksudnya. Kalau pada tengah malam engkau bangun, tidak ada manusia yang melihatmu, tidak ada manusia yang akan menyanjungmu, maka hadirkan perasaan seperti itu meskipun kita berada pada siang hari, meskipun kita berada di tengah-tengah keramaian, menghadirkan pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Jikalau orang-orang jahil membicarakanmu, qalu salama, katakanlah yang baik-baik. Rasulullah kan seperti itu ya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bertanya kepada putri beliau, apa kebiasaan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah ditinggalkan? Putri beliau mengatakan apa? Ayahku senantiasa dalam setiap pagi berjalan di pinggir kota, lalu menemui orang Yahudi buta, lalu memberikannya, menyuapinya makanan. Ini kebiasaannya, ya. Nah, ketika itu dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, disuapi orang buta itu, ya. Ternyata ketika orang Yahudi ini disuapi, orang buta disuapi ini, nenek petok ngeraos dengan si buta ini. Napi raosangna yang menghina baginda Rasul. Ya. Jangan engkau percaya kepada Muhammad. Muhammad itulah seorang pembohong, seorang penyihir, seorang pendusta. Coba, ternyata ini jadi tasbihnya dengan si butai, padahal dengan si sumpah senang itu jangan kena nyuapinnya, ya. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, menyuapi orang buta itu, Nabi yang kata si butai itu, kemana saja engkau wahai orang mulia, ya. Setelah sekian lama aku menantimu, engkau tidak datang, dan baru sekarang engkau kembali lagi kepadaku dan menyuapi diriku. Tetapi, ya, sambil dia mengatakan perkataan yang jelek tadi itu, mendengar perkataan seperti itu, kedak Abu Bakar. Si beruna lembut, ini suapin, wah mulai keras Abu Bakar, song-song nih ya. Kekasihnya dihina, di depannya dia orang lagi nih, ya. Orang buta itu mengatakan apa? Siapa engkau, katanya? Engkau bukan orang yang setiap hari menyuapi diriku. Engkau kasar, engkau buruk, dia bilang.
Engkau pasti orang lain, atau mungkin engkau sudah terhasut oleh Muhammad pendusta itu, katanya lagi. Ya. Sampai pada puncaknya Abu Bakar tidak mampu menahan dirinya, ya, dikatakan kepada orang buta itu, dia bilang apa? Sesungguhnya orang yang setiap hari menyuapimu, ya, dengan penuh kelembutan, dialah orang yang setiap hari engkau caci, engkau maki. Ya, dan sekarang dia telah tiada. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba, tersungkur langsung orang Yahudi itu, ia menangis sejadi-jadinya karena dia tidak pernah merasakan baiknya manusia yang bersikap seperti itu kepada dia. Dan langsung bersyahadat seketika itu. Ya, inilah dia Rasul sallallahu alaihi wasallam mengamalkan nafsi badan itu, si pengarang kitab ini. Wa idza khatabahumul jahilun, ketika dia dikatai oleh orang-orang jahil, oleh orang-orang bodoh, qalu salama, dibalas dengan perkataan-perkataan yang baik, yang menyejukkan. Rasulullah kalau menegur tidak pernah menjatuhkan martabat orang. Ya. Lamun ginem badak dengan kalau ingin meluruskan orang tidak pernah sampai menjatuhkan martabat orang. Maka kita harus mengetahui adab di dalam bertegur sapa ini. Lamun temeli ngajar dengan dendek sampai dengan si ajar teino sakit hati sehingga derajat marwahnya itu jatuh. Ya penabala ita nenggur dengan dendek lihat tempat si rame. Bete lihat tempat si sepi sini nara dengan denger tono badak bagus-bagus. Itu yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tabu meraktikan ya. Dendek nak kebalakan. Daman ya lamun nyilik dengan si rame. Kadang-kadang ada orang yang seperti itu. Lamun dengan rame aja, santer pomehna. Omehna dengan si rame. Nah, ini dia, ya. Idza khatabahumul jahilun qalu salama. Beliau selalu berkata baik. Walladzina yabitun li rabbihim sujjadan wa qiyaman. Ya. Orang-orang yang senantiasa, ya, di tengah malam itu bergadang, ya, sujadan wa qiyama, dia bangun sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wattasibu bi baqiyati awsafihim allati wasafahumullahu biha fi hadhil ayat ila akhiriha, ya. Dan bersifatlah sebagaimana disifatkan oleh ayat-ayat ini, ya. Wasafahumullahu biha fi hadhil ayat ila akhiriha. Nah, ini dia kalau kita mentadaburi Al-Qur'an, ini diajarkan kita oleh Al-Qur'an. Ya, dianjurkan kita untuk membaca lalu ambil pelajaran dan amalkan. Jadi ya. Wa in ajazta 'anil katsir minal qiyam bil lail, lamun dak mampu kuat-kuat uras tengah kelam, mungkin ya manusiawi, kecapean mungkin, lolos, ngantuk, ya, enggak bisa setiap malam kita bangun, ya. Karena mungkin faktor usia, sudah tua, sudah lemah untuk bangun, enggak bisa setiap malam. Wa in ajazta 'anil katsir minal qiyam bil lail, kalau engkau tidak mampu banyak untuk bangun malam, fala ta'jiz 'anil qalil minhu, maka jangan sampai engkau tidak mampu mengerjakannya meskipun sedikit. Lamun dia tabupul setiap malam dalam seminggu itu mana-mana sekali, bersama mana-mana sekali, palang sekedi wahai, ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, ya, ay fil qiyam minal laili, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Itu ketika qiyamul lail, ya. Tapi maksudnya salat, kalau salat itu baca ayat, dah kena ponta-ponta tidak masalah. Setelah salat, pelungguh tidak tahu mau mengerjakan apa, bingung, baca Al-Quran. Dah kena enggak sekedi. Itu setelah qiyamul lail. Ya. Wa qala alaihi salam,
dan berkata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum biqiyamil laili walau raka'atan." Usahayang untuk diri bau uras lek tengah kelam, meskipun hanya sekedar melakukan satu rakaat. Mana-mana nengdak serakaat, lamun bau dendek sampai terlewatkan. Uras tengah kelam, mana-mana enggak serakaat. Perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma ahsana wa ajmala alladhina yaqra'ul Qur'anal Karima bil ghaib ay yaqra' kull lailatin fi qiyamihi bil laili syai'an minhu." Dan tidak ada yang paling bagus dan yang paling indah dari bacaan Al-Qur'anul Karim, ya, yaitu ketika dia dibaca pada waktu manusia tidak ada. Dia baca di tengah malam, sendiri-sendirian dia baca di sana, nggak ada manusia yang lihat. Ya, kenapa? Kenapa dikatakan tidak ada bacaan yang paling bagus dan paling indah kecuali bacaan Al-Quran yang dibaca tengah malam? Kumbena karena belek peluang terhindar lekan penyakit hati. Mana di antara penyakit hati itu riya. Riya. Lihat tengah kelam jarak dengan gini ngajum pelunggu dah ngaji, ya. Lagu dendek nanya jarak malam pelunggu dah penyarat terus tene speaker terus ada ngaji di santren, ya. Baca Al-Quran di tengah orang tertidur lelap, ya. Jadi betul-betul kita di sana itu membaca Al-Quran karena Allah. Karena lamun tengharap sanjungan sehingga nyanjung itu, tengharap dengan nyajum itu daripada tinduk selapuan, ya. Nah, itu bedanya ketika orang membaca Al-Quran tengah malam dengan orang baca Al-Quran ketika waktu ramai. Wa yaqra'uhu 'ala tadrij min awal Quran ila akhirih. Dan hendaklah dia membaca Al-Quran terus beransur-ansur dari awal tampang pembukaan Al-Quran sampai tampang terakhirnya, hatta takuna lahu fi qiyamil laili khatmah, sampai dia mengkhatamkan Al-Quran itu pada qiyamul lailnya. InsyaAllah. Kalau pelunggu bisa satu kali solat, misalkan lekram niki sejuz, jemaah lain sejuz, maka 30 malam pelunggu qiyamul lail khatam Al-Quran. Deh, sila azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rahimani wa rahimakumullah. Itulah dia obat hati yang ketiga. Ya, dengan senantiasa kita berusaha untuk berupaya tebau ngamalang siaran qiyamul lail. Bagi yang sudah terbiasa bangun tengah malam, maka silahkan dipertahankan, ya, dan ditingkatkan amalan-amalan qiyamul lailnya. Yang belum terbiasa qiyamul lail, maka kita berusaha, ya, kita berusaha kepada barang-barang belajar, kepada barang-barang berusaha untuk qiyamul lail, ya, karena pada tengah malam itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan yang tidak Allah berikan pada waktu-waktu yang lain. Nah, sehingga nanti, ya, obat hati yang keempat ini adalah salah satu amalan yang bisa kita kerjakan ketika qiyamul lail, ya, dan dengan amalan itu Allah akan memberikan perhatian istimewa, ya, istimewa, perhatian khusus, ya, bagi orang-orang yang qiyamul lail, bangun tengah malam. InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa